Teman-teman, selamat pagi. Inilah Sunday with James Cohen Smith Windsor, edisi Ahad. Edisi hari ini, hari Ahad 31 Agustus 2025. Penghujung bulan Agustus 2025. Teman-teman semuanya, Sunday with James Cohen Smith Windsor ini agak emosional ya, karena kita baru saja menyaksikan sebuah peristiwa yang berawal dari penyampaian aspirasi masyarakat yang menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya adalah penghapusan tunjangan DPR yang sudah disetujui tadi oleh dua fraksi, yaitu fraksi PDIP dan fraksi Partai Gerindra selaku fraksi yang menaungi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan gaji anggota DPR dipotong, diturunkan ya. Dan DPR yang benar-benar hadir untuk rakyat Indonesia. Nah, dan masih banyak sejumlah tuntutan lain seperti hapus outsourcing, upah murah dan sebagainya. Tapi konsentrasinya memang ada pada DPR ya, dimana DPR diminta untuk lebih hadir kepada rakyat, lebih melahirkan legislasi yang pro rakyat, lebih ke arah benar-benar hakikatnya itu adalah wakil rakyat gitu lah ya. Berawal dari situ, seperti yang kita sudah simak pada tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 kemarin. Tapi pada tanggal 28 Agustus malah jadi ricuh dan berujung kepada aksi vandalisme, pengrusakan, anarkisme yang berlangsung sampai hari kemarin, tanggal 29-30 Agustus 2025, dan sekarang sedang diupayakan untuk diperbaiki ya. Dan saya kembali memohon kepada teman-teman untuk sudah pulanglah ya. Kalian sudah melakukan yang terbaik, sudah menyalurkan aspirasi yang selama ini tidak didengar oleh yang katanya wakil rakyat, aspirasi yang selama ini mandek ya, macet, sehingga tidak tersalur kepada para elit eksekutif pimpinan negara ya. Dan ingat ya, sekalipun Afan Kurniawan telah meninggalkan kita semua karena dibunuh oleh polisi dengan cara dilindas oleh Brimob ya. Dan tadi ada juga yang baru meninggal karena ditembak sama polisi, dibunuh dengan cara sudah ada perintah tembak di tempat ya. Ketika ada yang kayak gitu. Dan lebih parah lagi sekarang, kita nggak bisa live TikTok teman-teman. Alasannya demi keamanan. Padahal mohon maaf lahir dan batin ya, yang menggunakan live TikTok itu bukan hanya mereka yang mendokumentasikan ya suara-suara rakyat yang selama ini macet, tidak tersalurkan, tapi juga ada yang melakukan live TikTok untuk keperluan seperti UMKM, kemudian untuk melakukan pembelaan terhadap agama Islam,
seperti yang dilakukan Bang Zuma dan kawan-kawan. Sekarang nih mereka pindah platform ke StreamYard paling. Dan ditayangkan di YouTube. Ya. Dan jadi bingung kita mau, dan apa alasannya sampai media-media itu, semua TV, semua radio itu diberdel, ya, nggak boleh beritakan penyaluran aspirasi masyarakat yang selama ini mandek, nggak nyampe, hingga akhirnya terjadilah seperti yang kita simak selama 3 hari terakhir ini. Selama kurang lebih 3 hari, 4 hari terakhir ini. Dari hari Jumat, Sabtu sampai hari ini. Dari tanggal 28 sampai hari ini masih ada yang bertahan. Apalagi setelah meninggalnya Afan. Tolong saya minta, jangan jadikan rumah duka almarhum Afan di Menteng sana jadi momen untuk cari panggung, untuk cari simpati, untuk cari tenar. Ya. Afan sudah di surga bersama Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Sekarang tugas Anda sekalian adalah tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Proses siapa yang membunuh almarhum Afan itu, siapa yang perintahkan rantis itu melindas Afan. Dan siapa yang mengkomandoi itu? Karena saya sangat yakin yang ada di dalam mobil Brimob itu mereka hanya menjalankan tugas dari siapa yang memberi tugas itu. Ya. Jadi harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa ini dalang dibalik pembunuhan Afan Kurniawan? Itu. Jangan cuma sekedar ke rumah duka, sampaikan takziah, terus cari panggung, dapat simpati. Itu. Ya, teman-teman. Jadi sudah, teman-teman, terima kasih. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Sekarang pulanglah. Sudah cukup. Jangan lagi ada penjarahan, apalagi pengerusakan fasilitas umum, ya. Ingat sekali lagi, di Jakarta ini gak semua orang punya mobil atau motor. Ada yang mengandalkan transportasi umum untuk bermobilitas, termasuk saya. Ya. Sekalipun saya ini bukan orang gak mampu, saya orang mampu, ya. Saya dari keluarga yang mampu sebenarnya, tapi orang tua saya nggak mau belikan saya mobil. Mahal. Bukan mahal sih, belum kejangkau uangnya. Nanti kalau sudah kejangkau, pasti orang tua saya belikan saya mobil. Tapi kan sekarang saya bermobilitas dengan transportasi umum gitu. Janganlah teman-teman. Kasihan Transjakarta kemarin sampai lumpuh semua, sekarang sudah dinormalkan kembali dengan diberlakukan gratis, ya, hanya Rp1 sampai minggu depan tanggal 7 September 2025. Ya, sudah teman-teman, sudah. Pulanglah. Pulang ke rumahnya masing-masing.
pulang ke kosannya masing-masing, pulang ke kontrakannya masing-masing, pulang ke apartemennya masing-masing, ya, pulang ke asramanya masing-masing, ya, pulang ke orang tua dan keluarganya masing-masing, minta maaf, cium tangan ke orang tuanya, ke bapaknya, ke ibunya, ke keluarganya, ke bapak kosnya, ke ibu kosnya, ke pengelola apartemennya, ke bapak ibu pemilik kontrakannya, ya, ke kepala asramanya. Minta maaf lah, ya, pulang lah, minta maaf lah, ya. Pulang bukan berarti kita kalah, rakyat tidak kalah. Rakyat tidak kalah, tapi kita pulang dulu. Pulang, ada yang menanti kita di rumah, ada yang menanti kita di kosan, di asrama, di apartemen, di kontrakan. Pulanglah, minta maaf ke tetangga-tetangga, ke bapak ibu ketua RT, ketua RW, ya. Pulanglah, ya. Jangan lagi, sudah, jangan bikin Jakarta ini jadi lumpuh. Orang takut keluar karena masih zona merah. Banyak yang masih zona merah, ya. Sudah, pulanglah teman-teman, pulanglah, ya. Jangan bikin Jakarta lumpuh, jangan bikin daerah Anda lumpuh. Jangan rungkatkan Jakarta, jangan rungkatkan daerah Anda, kasihan. Jangan ada lagi tangisan dari para bayi yang nangis karena orang tuanya nggak bisa beli susu untuk dedek bayinya. Pulang teman-teman, pulanglah. Tolong dengarkan kakakmu ini, dengarkan masmu ini, dengarkan kang masmu ini, dengarkan ayahmu ini, bapakmu ini, papamu ini, babamu ini, babemu ini. Dengarlah saudaramu ini, kakak besarmu ini, ya. Dengarlah suara dari adik kecilmu ini, ya. Ya, tolong dengarlah suara dari adik kecilmu ini, dari anakmu ini, ya. Pulanglah, pulang. Kasihan para bayi yang orang tuanya pengen belikan susu tapi nggak bisa, takut keluar. Kasihan ibu-ibu di rumah, mak-mak, mama-mama, nyak-nyak, bunda-bunda di rumah, galau, menjerit, bingung. Mau beli makanan takut, mau beli sayur takut, ya, karena masih ini zona merah. Bingung mau masak apa, mau bikin dapur ngebul, beli gas juga susah, takut, ya. Kasihan bapak-bapaknya, bingung mau ini, terutama kalau bapak-bapak yang punya usaha, takut buka toko, takut buka toko, takut untuk narik, kalau takut untuk narik taksi, narik ojol, narik mobil sewaan, narik bus kota, narik angkot. Coba, kasihan kalau ya, takut pergi ke sawah, takut pergi ke pasar, buka dagangannya di pasar, masih takut. Jangan tuh, sudah, berhenti. Ingat, pulang bukan berarti kita kalah. Enggak kok. Ini Republik Rakyat, ini People's Republic, bukan sekedar republik doang. Ya, saya tegaskan, Bung Karno melahirkan ini tuh People's Republic. Bukan
Republik, ordinary republic. Enggak, ini people's republic. Republik rakyat. Pak James ngomong kayak gitu? Lah lihat rancangan awal Pancasila Bung Karno sama Piagam Jakarta yang menjadi basis dari Pancasila yang kita ini sekarang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kerakyatan, ini Republik Rakyat, People's Republic. Dua, kemanusiaan, yang sila yang piagam kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Bung Karno beri kemanusiaan, tabel Muhammad Yamin. Humanism. Ini tuh People's Republic, Republik Rakyat. Dan Democratic Republic, republik yang berdemokrasi. Bukan republik biasa ini. Jadi rakyat itu tidak kalah, teman-teman. Di negara People's Republic, rakyat itu tidak pernah kalah. Ya. Di negara Republik Rakyat, rakyatlah yang memerintah. Rakyat yang punya kedaulatan tertinggi, bukan segelintir orang. Ini People's Republic. Indonesia tuh People's Republic. Republik Rakyat. Ya. Jadi di negara, saya tegasin lagi sebelum saya break. Di negara People's Republic. Pagi Fardi. Saya tegasin lagi sebelum saya break ya. Di negara People's Republic, rakyat itu tidak kalah, teman-teman. Saya break sebentar ya. Welcome back. Selamat datang kembali. Jadi kita terusin ya. Di negara Republik Rakyat, People's Republic itu, rakyat itu tidak pernah kalah, teman-teman. Apalagi kita adalah Democratic Republic. Sila keempat Pancasila sudah jelas. Sila keempat Pancasila dari Piagam Jakarta ya. Dan rumusan awal Pancasila juga dari Bung Karno menyebut kata sosiodemokrasi. Itu di trisilanya Bung Karno, jelas. Sosiodemokrasi. Berarti negara ini juga Democratic Republic. Bung Karno melahirkan negara ini sebagai republik demokratik yang artinya berdemokrasi. Gak kalah, teman-teman. Segala bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di bawah Presiden Prabowo Subianto ini gak akan lama, gak akan long last. Rakyat punya cara lain untuk menyalurkan aspirasinya secara terbuka. Karena percuma aja mau diberdal sedemikian rupa, ini bukan era Orba. Nah, saya setuju dengan ada yang mengatakan mungkin Pak Prabowo ini masih terjebak dalam utopia di mana mertuanya Pak Harto jadi presiden. Kala itu kalau Pak Harto jadi presiden, sumber informasi sangat terbatas. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah terbuka lebar. Orang bisa mengakses informasi dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, dari tenggara, dari barat daya, dari barat laut, dari timur laut. Di TV nasional memang acara unjuk rasa itu tidak disiarkan, nggak boleh disiarkan. Tapi kita bisa melihat di media-media internasional sudah mendunia. Tapi kita masih terjebak dalam denialnya Prabowo hanya demi memuaskan para pendukungnya. Nah, sekarang Prabowo di ujung tanduk. Presiden Prabowo di ujung tanduk. Ada pihak yang mendesak supaya Prabowo mundur saja dari kursi presiden. Dan ada yang mewacanakan supaya Prabowo sepaket dimakzulkan dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Itu juga bagian dari demokrasi. Gak bisa kita main asal bungkam dengan anu ini, ono, eneh, ono, dan segalanya. Itu juga bagian dari demokrasi. Ya kan? Walaupun memang proses pemakzulan
terhadap presiden dan atau wakil presiden panjang. Prosesnya lumayan panjang. Makanya lebih baik mundur sebelum dimakzulkan. Gitu. Saran saya juga begini, kalau para selebritas atau siapapun yang saat ini duduk sebagai anggota DPR, kalau memang tidak sanggup untuk jadi anggota DPR, kalau memang tidak sanggup menjalankan mandat dari rakyat, ya mundur saja. Balik lagi ke pekerjaan asal. Makanya ketika saya lihat IG-nya ini, salah satu MC kondang Jakarta, alumni Abang None juga, Priscilla Justian, saya setuju tuh. Untuk syarat jadi anggota DPR itu memang harus ditingkatkan kualitasnya. Paling nggak minimal ya oke lah untuk S1 dan TOEFL atau IELTS-nya itu saran yang baik ya. Itu gak apa-apa. Itu saran yang baik, itu bagus ya. Itu keren ya. Namanya demokrasi kan, orang bebas mengeluarkan ini ya. Boleh kok. Coba kalau saya begini. Kalau bisa dijalankan secara pemilu 2029 ya. Kalau memang bisa dijalankan dengan closed list proportional representation atau sistem proporsional tertutup, jalanin aja. Jadi biar partai yang menentukan calon-calon, partai yang menentukan siapa-siapa aja yang duduk di DPR. Karena kita menganut sistem open list proportional representation. Proporsional terbuka. Atau kalau kita nggak, jadi bedanya gini ya teman-teman ya. Bedanya proportional representation dengan sistem yang ada di UK sana, yang sistemnya first past the post ya, atau single constituency itu. Kalau di UK kan gini, satu dapil diwakili oleh satu MP. Ya. Satu daerah pemilihan, satu konstituen di House of Commons diwakili satu MP. Nah, kalau proportional representation itu dalam satu dapil itu diwakili oleh banyak MP. Contoh, dapil tempat tinggal saya, Jakarta Selatan tuh masuk dapil DPR Jakarta 2. Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Ya. Itu semua partai yang ada, semua partai yang ada itu punya wakil di sana. PDIP punya, Golkar punya, salah satunya kalau PDIP Once Mekel ya, Jakarta 2. Golkar salah satunya adalah yang sekarang ini tadinya ini adalah anggota DPR dari dapil ini. Sekarang ditugaskan jadi wakil menteri BP2MI. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bersama Pak Abdul Qadir Karding menterinya. Ibu Kristina Aryani, ya. Gak tahu kalau Pak Srijaya itu bukan DPR, caleg DPR, dia DPRD. Ya. Gerindra punya, salah satunya adalah Himatul Aliyah, istrinya dari Ketua MPR Pak Ahmad Muzani. Ya. Terus Nasdem punya, PKB punya, PAN punya. Salah satunya Uya Kuya tuh yang disorot. Uya Kuya tuh dapil sini, Jakarta 2. Eko Patrio saya nggak tahu dapil mana, nggak tahu saya. Kayaknya sih Jakarta juga. Kayaknya tadi ketua DPD PAN DKI Jakarta. Kayaknya dapil sini juga. Terus Nasdem punya. Ya, terakhir tuh Demokrat punya Jakarta. Jadi semua partai itu punya perwakilan di satu dapil. Gitu loh. Itu namanya proportional representation. Jadi satu dapil MP-nya banyak.
Nah, kalau ada yang ngomong, kurangi ini anggota DPR ini kebanyakan. House of Commons UK itu anggotanya lebih banyak, 650. 650 orang, tapi bedanya, ini biar nggak sakit hati ya, bedanya dia adalah single MP. Dia bukan sistemnya proportional representation, tapi dia sistemnya first past the post. Siapa kandidat peraih suara terbanyak di konstituennya, maka dia yang mewakili dapil tersebut sebagai MP. Itu. Dia sistemnya first past the post. Dan dia sistemnya juga sama kayak Indonesia, open list. Open list representation. Representasi terbuka. Tapi dia sistemnya first past the post. Gitu. Jadi satu dapil, satu MP. Makanya itu yang bikin anggotanya banyak. Dapilnya juga banyak. Di London aja nih, di London, dapilnya aja banyak. Perdana Menteri UK 2024-2029 Keir Starmer itu dari dapil London. Dari salah satu dapil di London. Ya. London aja dapilnya udah banyak. Sadiq Khan, wali kota London, itu lama mengabdi sebagai MP dari salah satu dapil di London. Namanya dapil Tooting. Kalau Sir Keir Starmer ini dari St. Pancras, dapil St. Pancras, London. Gitu. Ada juga dapil Cities of London and Westminster. Ada juga dapil macam-macam, banyak. London aja udah banyak dapilnya. Gitu. Ini baru London loh ya, ini baru London. Makanya banyak MP-nya. Tapi dia single representation. Representasi tunggal. Bukan proportional representation. Yang representasinya banyak. Singapura juga wakilnya banyak. Kayak dapilnya Lee Hsien Loong tuh. Apa lupa saya namanya tuh. Atau dapilnya almarhum Lee Kuan Yew tuh, Ang Mo Kio, GRC itu. Wah banyak tuh ini MP-nya. Kalau dapilnya Lee Hsien Loong saya lupa. Ini dapilnya Perdana Menteri Singapura sekarang nih, Lawrence Wong, itu juga banyak MP-nya. MP-nya banyak. Itu namanya proportional representation. Bukan seperti UK. Kalau UK itu single representation. Maka ini biar nggak sakit hati. Ya. Kalau kita di DPR memang terbanyak dalam hal proporsional karena terbanyak dalam proportional representation. Gitu. Ada 580 anggota. Nah, kalau proportional representation 580 itu kebanyakan sih menurut saya juga. Karena kita tidak menganut sistem first past the post. Jepang itu gabungan keduanya. Ada yang single representation. Jadi dari satu dapil itu ada satu MP, ada juga yang proportional representation. Contoh dapil Tokyo PR, tuh banyak tuh MP-nya. Tapi di Tokyo sendiri dapilnya juga banyak. Distriknya banyak. Dapilnya Tokyo itu berdasarkan distrik. Distrik pertama, distrik kedua, distrik 3 mewakili mana-mana. Itu baru Tokyo loh. Itu baru Tokyo. Itu baru Tokyo. Ya. Gitu. Makanya itu kalau mau dibilang redesign pemilu 2029, kalau saya bilang untuk Indonesia ini lebih cocok dengan sistem proporsional tertutup. Closed list proportional representation.
Jadi biar partai menentukan siapa-siapa yang duduk, biar kelihatan mana yang benar-benar berkualitas dan mana yang enggak. Hitung-hitung juga para caleg itu nggak perlu capek keluar biaya besar untuk kampanye. Dan hitung-hitung mereka juga nggak perlu terlalu harus jadi sinterklas gitu loh. Kasih duit buat one segala macam. Gitu. Dengan begitu ini mendidik masyarakat itu ya supaya mendidik masyarakat itu untuk jangan lagi memilih karena wanipiro. Gitu loh. Jadi siapa yang ditugasi oleh partainya duduk sebagai MP, nah dia harus turun ke masyarakat. Turun ke konstituen, apa nih persoalan selesaikan. Di konstituennya, di dapilnya gitu loh. Saya lebih setuju itu dengan sistem proportional representation. Dengan sistem saya lengkapi ya, closed list proportional representation atau sistem proporsional tertutup, bukan terbuka. Ini karena kita masih menganut open list proportional representation, ya jadinya begini, kita memilih sosok, kita memilih figur. Figurnya terkenal, wah kenal ini, wah segala macam. Wah ini tetangga saya, wah ini bapak saya, wah ini ibu saya, wah ini anak saya, wah ini macam-macam. Akhirnya kita pilih orangnya. Orangnya itu entah kompeten atau enggak, wallah alam. Gitu. Dan saya setuju dengan apa yang saya lihat itu. Jadi tempatkan sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan keterampilannya itu di mana, di komisi apa. Supaya ya ini sebenarnya udah diwakili sebenarnya oleh Pak Komeng ya, senator di DPD. Minta di komite yang berkaitan dengan kebudayaan, tapi malah ditempatkan di komite yang berkenaan dengan pertanian gitu. Para anggota DPD lain nggak mau, minta Pak Komengnya pindah ke komite DPD yang kaitannya dengan kebudayaan. Karena memang beliau adalah seorang entertainer, bukan seorang orang yang ahli dalam bidang pertanian. Lah kalau tempatnya di pertanian, ya tempatkanlah orang-orang yang berkompeten di bidang pertanian atau orang yang berlatar belakang pertanian di komite DPD yang berkaitan dengan pertanian. Sudah selesai. Nah sama juga dengan DPR. DPR juga tempatkan orang yang memang capable dengan komisinya yang sekarang jumlahnya ada 13 ini. Sesuai dengan kemampuan keahlian dan latar belakangnya. Kalau orang itu latar belakangnya di bidang IT, tempatkan di komisi 1. Karena komisi 1 yang membidangi IT. Selain Hankam dan luar negeri. Para purnawirawan TNI, militer, polisi, tempatkan di komisi 1. Itu Hankam. Ya. Atau mereka-mereka yang memang punya background, punya kapabilitas, punya kemampuan, keahlian di bidang international affairs. Atau para anggota DPR yang latar belakangnya adalah diplomat atau apa lulusan HI atau mana gitu, bisa tempatkan di komisi 1 karena memang itu tempatnya. Komisi 1. Mereka-mereka yang tadinya adalah kepala daerah, ya, kepala daerah tempatkan di komisi 2 karena komisi 2 adalah komisi dalam negeri. Komisi dalam negeri urusan pemilu dan pemerintah daerah, otonomi daerah. Mereka-mereka yang tadinya anggota DPRD naik jadi anggota DPR, tempatkan di komisi 2. Karena memang itu tempat mereka. Para lawyers, para profesor hukum, para ini advokat dan seterusnya, tempatkan di komisi 3, itu komisi hukum. Law and Justice Commission, komisi hukum dan kehakiman, tempatkan di situ. Para anggota DPR yang bekas hakim, bekas jaksa, bekas kepala pengadilan, ya, tempatkan di komisi 3. Jadi sesuai.
gitu loh. Kalau anggota DPR yang dari latar belakangnya ulama, kiai, nyai, habaib, kiai, nyai segala macam, tempatkan di Komisi 8. Karena itu komisi agama, ya. Pendeta, latar belakangnya pendeta, pastor, wushu dan wushi segala macam, tempatnya di situ. Di situ tempatnya, Pak, aktivis perempuan, ya, karena memang di Komisi 8 memang itu tempatnya. Komisi 8 itu komisi agama dan perurusan perempuan. Mereka yang anggota yang latar belakangnya adalah para budayawan, para akademisi, para pendidik, ya. Tempatkan di Komisi 10 DPR. Itulah Komisi Pendidikan dan Kebudayaan. Para ilmuwan, para saintis, para peneliti, periset, para mana lagi deh? Yang mantan atlet. Ya, tempatkan di Komisi 10. Memang itu komisi untuk sains, ilmu pengetahuan, riset, teknologi, dan olahraga. Di situ tempatnya. Kalau para ekonom, para profesor ekonomi, para bekas-bekas kepala bank, ya, bekas CEO bank, pejabat-pejabat bank, ya, ahli keuangan, CFP, financial planners, accountant, yang terlibat dalam industri keuangan lah gitu misalkan. Ya, tempatkan di Komisi 11. Nah, memang itu tempatnya. Komisi 11 DPR itu apa? Komisi Keuangan. Para praktisi keuangan, itu tempatnya Komisi 11. Itu Komisi Keuangan. Dan begitu. Ya. Jadi tempatkan sesuai dengan keahlian latar belakang kemumpuniannya. Bukan asal tempatkan. Kamu ditugaskan di sini ya. Kamu di Komisi 5 ya. Padahal latar belakangnya bukan untuk Komisi 5. Komisi 5 tuh kalau tidak salah enggak BUMN itu Komisi 6. Enggak BUMN itu Komisi 6. Komisi 6 DPR. Kalau Komisi 7 DPR itu Komisi Pariwisata. Nah, itu para pegiat pariwisata, para praktisi pariwisata, para ahli tempatkan di Komisi 7 itu Komisi Pariwisata. Para ahli-ahli kesehatan nih, para nakes, para dokter, ya, para perawat, ya, anggota DPR latar belakangnya di kesehatan, tempatkan di Komisi 9, psikolog, psikiater, psikoterapis, tempatkan di Komisi 9. Komisi 9 itu tempatnya Komisi Kesehatan. Para anggota DPR yang latar belakangnya selebritas, entertainer, ya, artis, gitu ya. Jangan tempatkan di komisi selain Komisi 10. Itu tempat mereka, Komisi 10 itu. Gitu loh teman-teman. Jadi maksud saya tuh ditata ulang lah tempat-tempat untuk para wakil rakyat itu. Ditata ulang. Kalau saya nih maaf, saya nyalek. Saya paling ujung-ujungnya minta ditempatkan di mana? Di Komisi 1. Kenapa? Latar belakang saya, kemumpunian saya, keahlian saya, kemahiran saya itu pas di Komisi 1. Saya lulusan administrasi bisnis emang bisa masuk Komisi 1? Bisa. Bisa. Komisi 1 tuh bukan hanya untuk lulusan HI, lulusan dari Akmil, Akpol, lulusan IT, atau lulusan hubungan internasional, ya. Lulusan administrasi bisnis bisa.
Lulusan administrasi publik juga bisa. Gak cuma di Komisi 2 aja. Bisa. Begitu teman-teman. Itu cara ini yang benar tuh. Ya. Dan gak usah lah pakai tunjangan anu ini ono ene ono segala macam. Untung sudah nggak dapat rumah dinas. Saya apresiasi tuh sudah nggak dapat rumah dinas. Orang udah punya rumah sendiri kok. Ya kan? Kalau bisa nggak usah lah pakai mobil dinas, nggak usah. Mobil dinas cabut tunjangannya. Orang pada punya mobil kan? Nggak usah. Mobil dinas nggak usah. Ya, apalagi nggak usah. Ya, nggak usah. Dikurang-kurangin itu. Ya, biar nggak pada males datangnya. Orang kalau DPR itu kan apa? Terlalu banyak dikasih dimanjain. Kasih duit ono ene hunu segala macam. Oh, males datang. Mending dapat duit. Coba kalau dihilangin semua itu. Ininya, duit anu ini hono segala macam. Oh, pasti rajin datang. Gak akan kosong tuh rapat komisi, gak cuma formalitas doang. Rapat alat kelengkapan dewan gak ada, gak cuma formalitas doang. Rapat paripurna gak cuma agenda kosong. Yalah, kalau mau dapat duit dia datang. Kalau nggak turun masa reses turun ke konstituen, nanti dibayar. Begitu harusnya. Itu baru namanya wakil rakyat bener. Kalau bisa udah nggak usah pakai ngono lah. Ya, anggota DPR ya diwajibkan juga naik kendaraan umum. Sama kayak ASN Jakarta nih. Tiap Prabowo wajib berkendaraan umum. Nanti ketahuan pakai mobil diusir, dianggap tidak masuk. Nah, harusnya begitu juga. Anggota DPR berangkutan umum, bertransport umum. Bertransportasi itu sebenarnya ide bagus itu, cuman ya namanya juga anggota DPR pengennya karpe dewe. Oh ya kan nanti gimana Pak? Maksudnya gimana nanti kalau telat Pak? Segala macam. Jijik saya. Aneh itu, sempat rame beritanya loh. Bukan omong kosong. Ada wacana itu ada, rame teman-teman. Tapi ya lagi-lagi ya yang ngomongnya ada nanti baca apa terus gimana ya gitu lah pokoknya. Jijik saya. Kali-kali gitu. Apa susahnya sih bertransport umum? Apa susahnya gitu loh? Apa susahnya bertransportasi umum itu, berbaur dengan masyarakat? Ya, lihat Primus Justisio tuh juga di sini rumahnya. Sama Jian Paira tuh. Saya naik KRL dia tuh. Turun di Palmera, tinggal jalan. Oh, hitung-hitung olahraga. Iya nggak? Iya. Kita nggak bisa, maaf ya teman-teman ya, saya harus fair di sini. Tidak semua anggota DPR yang latar belakangnya selebritas itu jelek. Tidak semua. Ada yang bagus kayak Rika Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Primus, Nico Siahaan, ya, Rahel Mariam, ya. Itu para orang-orang yang sudah lama duduk sebagai anggota DPR itu dari kalangan selebritas. Ya, jadi tidak semua jelek tuh. Ya paling yang baru-baru ini aja itu. Eko Patrio sebenarnya udah lama jadi anggota DPR, cuma karena latah aja dia itu kemarin kayak gitu. Kurang bisa menahan diri gitu. Gitu tuh. Sekarang Sekjen PAN dia. Sekjen PAN, penggantinya Pak Edi Suparno yang jadi wakil ketua MPR. Jadi kalau saya boleh bilang ya, apa yang terjadi selama 3-4 hari terakhir ini memang adalah akumulasi dari kemarahan rakyat yang kita tahu lah apa persoalannya. Nyari kerja susah, makan susah, biaya hidup makin naik, dan seterusnya. Terakumulasi. Nanti kalau pemerintah ini tidak segera tuntaskan ini semua, tidak segera
ditindaklanjuti nih aspirasi dari rakyat, berbahaya. Saya bilang. Berbahaya. Kenapa? Karena bisa lebih parah dari 1998. Saya beritahu aja. Kalau nggak pengen lebih parah dari 1998, lebih baik segera bertindak. Ya, apa yang menjadi tuntutan rakyat yang saya kemarin sebut dengan sebutan multitura itu sudah wujudkan, tuntaskan, selesaikan gitulah. Karena kalau tidak bisa repot. Gitu. Kalau tidak bisa repot. Saya beri amaran aja ini. Ini amaran aja dari saya. Apa yang kemarin disampaikan lewat tuntutan rakyat itu laksanain aja. Jangan hanya oman. Nanti lama-lama mereka yang selama ini berada di balik Presiden Prabowo menjadi garda terdepan pelindung Presiden Prabowo dari upaya impeachment oleh para yang didesak oleh para termul yang provokator kemarin itu. Bisa jadi mereka akan side dengan para termul. Minta Presiden Prabowo segera undur dari jabatannya. Segera ya lengser dari jabatannya. Jangan teman-teman, jangan. Itu jangan sampai terjadi. Kalau tidak nanti akan menimbulkan power vacuum yang nanti akan timbul krisis politik yang lebih parah dari 98. Cuman satu saya minta, tolong. Ya janganlah berepresi. Saya tahu kok Prabowo ini memang dia jadi presiden tuh karena memang ingin mewujudkan cita-citanya. Tapi dia juga punya kekurangan. Dia ini pecinta represi, pecinta pemberdelan. Jadi segala yang anu-anu yang dikhawatirkan ngerusak reputasi dia nanti sebagai presiden itu ya, nanti diberdel semua. Kemarin waktu ada yang mengkritik ini reputasi sebagai ketum Gerindra, diberdel itu media tuh, diomelin tuh, ini Kompas bla 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 dan sebagainya gitu. Ini Jakarta Post tuh bla 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 dan sebagainya gitu loh. Orang narsistik, saya boleh bilang. Ini kan media-media pada diberdel semua karena dikhawatirkan nanti publik terpengaruh. Wah ini Prabowo bla 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 segala macam gitu kan. Nah itu. Padahal itu adalah bagian dari demokrasi. Ya tentu kita nggak berharap sampai adanya anarkisme, ada chaos, ada vandalisme, penjarahan dan seterusnya. Ya, kita nggak berharap itu. Kita nggak berharap itu. Kita nggak berharap itu sih. Tapi ya paling enggak, Bo ya kalau bisa dicegah ya dicegah aja. Jadi teman-teman yang baik ya, teman-teman yang saya hormati, para pemirsa, para netizen ya. Tetap suarakan terus aspirasi kita melalui platform-platform yang lain ya. Kalau memang nggak bisa aspirasi kita sampai karena diberdel lewat TV, lewat radio, kan ada media sosial yang insya Allah nggak bakal diberdel. Kalau sampai media sosial diberdel juga, mah repot ya. Berarti harus turun jalan rame-rame ini, harus berhentiin nih pemberdelan ini. Ya, kalau dari medsos saja diberdel, diintimidasi atau di apa, harus turun ke jalan ini. This reign of terror shall come to an end. Itu aja. Kalau dikit-dikit diberdal, dikit-dikit berdal, dikit-dikit berdel, nah itu bahaya ini. Kayak dalam doa saya pasti UNJ itu jangan sampai gerakan oposisi ini diberdel ya Allah. Itu yang saya doa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Sunday with James Cohen Smith Windsor minggu ini. Sekali lagi saya turut berduka cita kepada adik korban tewas dalam penyaluran aspirasi masyarakat sepanjang 28 sampai 30 Agustus 2025. Sampai ketemu lagi di tayangan yang sama minggu depan.
Sampai ketemu lagi dan bye-bye.